Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom, salam sejahtera bagi saudara-saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun berada hari ini. Terpujilah nama Tuhan yang mempertemukan kita kembali dalam renungan pagi. Adapun nas yang menjadi dasar untuk pembacaan sekaligus firman Tuhan untuk kita hari ini sesuai dengan almanak nas dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-22. Namun pada pembacaan dan juga untuk renungan kita pada hari ini, saya hanya mengkhususkan membaca ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 saja. Dengan perikop Simson dan Delila. Berkatalah perempuan itu kepadanya, "Bagaimana mungkin engkau berkata, 'Aku cinta kepadamu,' padahal hatimu tidak tertuju kepadaku? Sekarang telah 3 kali engkau mempermain-mainkan aku dan tidak mau menceritakan kepadaku, karena apakah kekuatanmu demikian besar?" Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, "Kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku, aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan aku menjadi lemah dan sama seperti orang-orang lain." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, adapun tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul memiliki sikap mawas diri. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, jika kita pernah menonton film-film action Hollywood seperti James Bond, maka kita akan melihat bagaimana seorang jagoan seperti James Bond ternyata bisa lemah juga ketika melihat wanita cantik. Padahal wanita cantik yang disukainya itu tanpa disadarinya sebenarnya adalah mata-mata musuh. Memang fisik yang kuat atau otak yang pintar dan memiliki kelebihan lainnya tidak menjamin bahwa orang tersebut tidak memiliki kelemahan. Justru banyak kejadian di mana seorang pria yang kuat atau yang berkuasa sekalipun akhirnya takluk di tangan wanita. Sama sehalnya dengan Simson. Sejak lahirnya Simson sudah ditetapkan untuk menjadi abdi Allah, untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan bangsa Filistin. Allah memberkati Simson dan memberikan kekuatan yang dahsyat kepadanya. Dan hanya ada satu pantangannya, yaitu rambutnya tidak boleh terkena pisau cukur. Dalam Hakim-Hakim pasal 13 ayat 5 kita bisa membacanya. Dan jika kita membaca ayat-ayat tentang Simson, diceritakan betapa kuatnya Simson sehingga tidak ada orang yang dapat mengalahkannya. Namun sayangnya Simson tidak dapat mengendalikan diri dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, baik itu kesenangan terhadap makanan maupun terhadap wanita. Inilah kelemahannya. Semua berubah ketika Simson jatuh cinta kepada Delila, seorang perempuan Filistin, di mana tanpa sepengetahuan Simson, Delila sebenarnya menjadi mata-mata orang Filistin yang dibayar dengan tujuan untuk mengetahui apa rahasia Simson. Apabila kita membaca ayat sebelumnya, Delila telah 3 kali menanyakan rahasia kekuatan Simson. Tetapi Simson berhasil menahan dirinya untuk tidak menceritakan tentang rahasianya. Akan tetapi Delila tidak mudah putus asa. Perempuan itu kemudian merengek-rengek kepada Simson dan terus mendesak Simson selama berhari-hari lamanya agar Simson mau membocorkan rahasia kekuatannya kepada Delila. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang terjadi? Dengan berbagai macam cara, desakan dan rayuan, akhirnya Simson jatuh ke dalam sebuah yang namanya masalah besar. Ketika akhirnya ia membuka rahasia kelemahannya terhadap Delila,
maka saat itulah Simson kehilangan kekuatannya karena akhirnya rambutnya dicukur. Dan apa yang terjadi? Dengan mudahnya prajurit Filistin menangkap dan menawan dia. Dan kemudian mata Simson juga dicungkil. Dan akhirnya ia menjadi olok-olokan oleh bangsa Filistin. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kisah hidup Simson harus menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu mawas diri. Sebagai manusia kita tentu memiliki sisi lemah, selain kekuatan dan kelebihan yang Tuhan berikan bagi kita. Mudah bagi kita menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan ketika kita jatuh dalam masalah besar. Padahal mungkin saja penyebab munculnya masalah tersebut justru berasal bukan dari luar, justru melainkan dari dalam diri kita sendiri, yaitu ketidakmampuan kita untuk mengendalikan keinginan atau ketidaktaatan memegang prinsip hidup sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk memiliki sikap mawas diri atau sebuah sikap mau memeriksa diri, mengenal diri kita masing-masing, agar di kemudian hari kita tidak mudah jatuh dalam sebuah masalah, apalagi perbuatan dosa. Apa itu? Yang pertama, kita harus menyadari apa saja yang menjadi kelemahan kita. Karena sekuat apapun, sepintar apapun, sehebat apapun kita, pasti kita memiliki kelemahan yang dapat menjatuhkan kita. Simson yang sangat kuat secara fisik saja ternyata takluk oleh perempuan asing. Apalagi kita tentunya akan takluk pula dengan hal-hal yang menjadi kelemahan kita dalam bentuk yang lain. Misalnya saja kita lemah dalam hal mudah emosi, tidak sabaran, sulit menjaga perkataan, boros dalam mengatur keuangan, sulit mengendalikan hawa nafsu terhadap kesenangan duniawi, dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita harus mengetahui apa yang menjadi kelemahan kita. Yang kedua, kalau kita sudah tahu apa yang menjadi kelemahan kita, maka kita pun harus menghindari hal-hal yang bisa membuat kita jatuh. Seandainya saja Simson tahu bahwa wanita adalah kelemahannya, maka sebenarnya ia bisa saja menghindarinya atau minimal mencari perempuan dari bangsa Israel. Akan tetapi karena Simson lebih menuruti hawa nafsunya daripada memikirkan perannya sebagai hakim bangsa orang Israel, Simson pun akhirnya memilih untuk tidak taat kepada Tuhan dan takluk di tangan seorang perempuan bernama Delila. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, oleh karena itu marilah kita belajar hari ini dari kehidupan Simson, dan jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama, yaitu jangan memberi kesempatan kepada hal-hal yang dapat membuat kita jatuh ke dalam perbuatan dosa. Melainkan kita hari ini mari menjadi pribadi yang kuat, berakar, setia, dan semakin taat di dalam firman Tuhan. Jangan biarkan keinginan-keinginan kita akhirnya menjadi kelemahan dan menjatuhkan hidup kita. Mintalah kepada Tuhan untuk mengatasi segala kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita dapat kuat menahan godaan dalam segala hal. Jangan pernah menganggap diri kita kuat dan hebat dalam segala hal, tetapi rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Akuilah bahwa tanpa Tuhan yang melindungi dan menyertai serta menuntun hidup kita, maka kita tidak akan bisa berbuat apapun. Karena Tuhanlah yang lebih berkuasa atas hidup kita, dan Ia jugalah yang membuat hidup kita berhasil dan diberkati. Marilah kita kenali apa yang menjadi titik lemah dalam kehidupan kita, dan bangunlah sikap mawas diri agar kita bisa terhindar dari masalah, apalagi perbuatan dosa yang melanggar perintah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk menjadi pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan. Karena kami menyadari kami memiliki kelemahan-kelemahan yang bisa saja menjatuhkan hidup kami hari ini.
terkadang bisa merusak hubungan kami dengan sesama, merusak hubungan kami dengan Tuhan, terlebih membuat masalah besar dalam hidup kami. Kami menyadari tentunya semuanya itu tidak bisa kami atasi seorang diri. Oleh sebab itu tolonglah kami Tuhan, berikanlah kami kekuatan, dan biarlah kuasa Tuhan menyertai hidup kami, agar kami menjadi pribadi yang lebih taat, setia, dan kuat di dalam iman. Terlebih pada hari ini kami menyadari ada banyak begitu godaan, tantangan hidup yang bisa saja sewaktu-waktu menjatuhkan hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami serahkan hidup kami. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, apapun yang sedang kami cita-citakan, biarlah melewati pekerjaan, melewati pendidikan dan usaha, pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan hari ini, Tuhan berkati, buatlah hidup kami berhasil dan beruntung di dalam Engkau. Berikanlah kami kesehatan, kekuatan, hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Biarlah sukacita dan sejahtera Allah senantiasa menyertai dan bertahta di dalam hidup kami masing-masing. Inilah seruan dan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas kembali kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Shalom.